wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cindy dalam program Politiking. Dan pada hari ini saya ditemani oleh rekan saya, ada Mas Rian. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, salah satu pengamat politik. Beliau juga akademisi dari Universitas Juanda Bogor, Pak Undang Suryatna. Boleh tepuk tangan dulu semua ya. Oke, sesuai dengan namanya Politiking, pada hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih Yan, soal Pilkada Kota Bogor. Sekarang kan lagi rame juga ya Pak ya, paslon-paslon sudah mulai bermunculan. Di Kota Bogor ada berapa Yan? 5 pasang. Ada 5 pasang calon, banyak tuh pilihannya buat warga Kota Bogor. Nah, Pak Undang mungkin sekarang ini ada 5 paslon yang bertarung di Kota Bogor. Menurut Pak Undang dari kelima ini mungkin awalan apa sih manfaatnya untuk warga Bogor ketika calonnya ini banyak gitu ya? Ya, dengan calon banyak, berarti kan banyak pilihan. Ya. Nah, juga pemilih bisa menentukan nih calon mana nih yang punya program, visi misi yang mungkin sesuai dengan harapannya. Karena kan semakin banyak calon, semakin banyak pilihan. Oleh karena itu, ya tinggal bagaimana masyarakat juga secara kritis menilai terhadap setiap pasangan calonnya, ya kan? Pasangan calon ini tentu saja memberikan bisa elektabilitas ya, kalau memang dia mulai turun dengan program dan visi misi yang juga sebagaimana diharapkan oleh masyarakat Bogor. Nah, memang di Jawa Barat ini kelihatannya yang salah satu di antaranya di Kota Bogor ini yang pasangan calonnya yang boleh dikatakan paling banyak, karena Jawa Barat itu paling banyak memang ada 5 pasangan calon ya. Di antaranya adalah Bandung Barat dan juga ya di Kota Bogor ini lah. Dan semakin banyak pilihan sebenarnya ya masyarakat harus semakin kritis dalam memilih pemimpinnya. Kan warga Kota Bogor juga sekarang kurang lebih sekitar 1 jutaan ya Mas ya? Iya. Menurut Bapak, kira-kira memang nanti 5 paslon ini ideal atau tidak gitu dengan jumlah penduduk Kota Bogor saat ini 1 juta gitu? Ya, kalau itu kan korelasi dengan penduduk ya, ada calon. Saya kira gini, penduduk itu tidak terkait secara langsung ya dengan calonan. Tapi pencalonan ini akan memberi warna ya. Dalam arti karena kan masing-masing calon harus punya ciri yang berbeda, ciri khas yang berbeda yang bisa menarik perhatian pemilihnya. Nah, di Jawa Barat ini memang ya Kota Bogor ini ya termasuk kan boleh dikatakan berwarna menarik perhatian lah. Selalu menjadi sorotan ya, diantaranya selain Kota Bandung dan terutama untuk kota-kota Bekasi dan sebagainya yang memang menarik perhatian, karena memang posisi Kota Bogor yang berkaitan dekat dengan Jabodetabek ini juga punya perhatian khusus ya, dan pasangan calon yang semakin banyak pilihan tadi seperti saya sampaikan, dan harus memang jadi banyak warna, dan tentu saja dia masyarakat juga bisa mana yang kira-kira dapat merepresentasikan harapan-harapan warga Kota Bogor. Nah, di pilkada ini kan dari 5 paslon itu dia punya partai pengusung yang juga beragam ya Pak ya. Kalau menurut Pak Undang nih plus minus, kita lihat dari 5 paslon ini ada yang partai pengusungnya bengkak gitu, koalisi gemuk lah katakanlah seperti itu. Nah, kalau menurut Pak Undang plus minus dari paslon yang punya koalisi gemuk itu apa aja sih Pak? Ya, tidak selalu ya calon yang diusung oleh partai yang banyak bisa menangkan pemilu, tidak selalu gitu. Karena kalau pilkada itu kan peserta pemilihannya pasangan calon. Ya. Oleh karena itu perhatian utama publik akan terhadap pasangan calon, bukan pada pengusung pasangan calon. Walaupun itu juga menjadi perhatian. Karena ya semakin memiliki daya tarik, elektabilitas, dan juga memiliki visi misi dan program yang baik, maka kemungkinan itu akan lebih meyakinkan pemilih daripada partainya. Kita tahu beberapa pilkada ataupun pemilu sebelumnya yang pasangan calon diusung dengan yang tidak terlalu banyak tapi bisa memenangkan, karena yang menentukan adalah pasangan calon, figur pasangan calon dan visi misi dan program dari pasangan calon. Jadi
Ya juga sih sebetulnya, tetapi tidak sepenuhnya itu. Ya. Nah, tidak berbanding lurus gitu ya, Pak, Tidak. antara partai pendukung misalnya yang gemuk dengan suara yang mereka peroleh di pileg kemarin kan berarti banyak nih gitu kan, sebagian ada yang sedikit. Nah, ternyata itu nggak juga jadi teori bahwa mereka akan langsung otomatis secara teori menang gitu. Nah, pemilih kita kan, apalagi untuk Kota Bogor, ya. Ini kita lihat dari beberapa teori, tidak pernah ada misalnya di pemilu saja, tidak pernah ada satu partai yang terus menerus menang. Pasti bergantian untuk ya walaupun mungkin ada 2 periode, tapi pasti berikutnya bergantian. Karena memang pemilih Kota Bogor itu masih dalam arti rasional pemilihnya. Nah, oleh karena itu dia akan melihat dari ya figur satu sisi, kemudian juga visi misi dan programnya. Walaupun tidak terlepas tadi ikatan terhadap partai politik, ya. Tapi kalau memang ada calon yang lebih baik, kemungkinan mereka bisa jadi memilih calon yang lain. Ya, jadi walaupun dia misalnya punya ikatan dengan partai politik tertentu ya, pada masa pemilu legislatif, tetapi bisa saja berubah pada saat pemilihan kepala daerah. Gitu. Nah, berarti peluang paslon yang diusung oleh pengusung yang sedikit itu juga tetap memiliki peluang peluang besar. yang sama, betul. Nah, oleh karena itu, ibaratnya begini, jangan karena saya sudah didukung oleh partai, sehingga saya cukup santai saja. Gitu kan. Justru mesin partai ini harus bekerja. Karena dalam kampanye kan biasanya ada 3 tujuan. Pertama, untuk memperkuat keyakinan dari mereka misalnya anggota partainya. Jadi kalau misalnya dia didukung oleh partai-partai, maka partai-partainya harus bergerak dan berarti mempertahankan agar loyalitas pemilih itu tidak berpindah. Itu yang pertama. Yang kedua, selain itu kan masih ada pemilih-pemilih yang belum menentukan pilihan atau tidak masuk ke dalam partai ini ataupun partai yang lain. Nah, ini juga jadi sasaran agar mereka bisa tertarik untuk memilih calon. Yang satu lagi adalah terhadap mungkin partai pendukung dari partai yang lain yang lawan dari pasangan calonnya. Tetapi dia bukan merubah keyakinannya, tapi bagaimana bisa meyakinkan mereka bahwa untuk pemilihan sekarang bisa jadi calon ini yang lebih baik. Gitu. Ibaratnya begitu. Jadi istilahnya walaupun dia adalah anggota partai mengusung pasangan calon lain, bisa jadi dia memilih calon yang lain, yang berbeda dari partai. Ada peluang begitu ya, Pak? Maksudnya kita kan melihatnya awam itu misalnya satu partai ini suaranya bulat gitu, ternyata menurut Bapak tadi ada beberapa kemungkinan gitu. Di bawahnya itu relawan yang kasih simpatisannya, ada juga yang mungkin karena tidak serak dengan tokoh yang didukung oleh partainya, kemudian dia beralih ke paslon lain gitu. Karena ini pilkada itu bicara figur berarti, Pak ya? Iya, memang kan peserta pemilunya adalah pasangan calon. Ya. Jadi orang akan yang tampil kan memang pasangan calon, bukan partainya. Walaupun ada logo partainya taruh di bawah. Tapi yang nanti tampil debat siapa? Bukan partainya, tapi pasangan calonnya. Oleh karena itu elektabilitas itu bukan karena faktor dari hanya partai politiknya, tetapi juga adalah yang paling utama adalah pasangan calonnya. Harus dibedakan. Jadi kalau walaupun dia didukung baik, tapi kalau ya calonnya, pasangan calonnya ya misalnya dipandang tidak menarik ataupun ya tadi figurnya tidak meyakinkan atau bahkan mungkin di mata pemilihnya bahwa dia tidak bukan tidak populer atau tidak disukai kalau misalnya kan. Kemudian visi misi dan programnya juga ya dianggap memang tidak meyakinkan saja, ya bisa jadi bukan oleh yang mungkin diusung oleh sedikit partai politik, tapi dia mampu meyakinkan publik dalam tahapan-tahapan kampanye sehingga dia misalnya bisa bersaing walaupun dia pendukung partai politiknya sedikit, bisa jadi dia memenangkan pemilihan. Kalau di Pilkada Kota Bogor sendiri, Pak, ada ini nggak sih kayak semacam Prabowo efek gitu ya? Maksudnya karena Prabowo sebagai presiden sudah menang gitu, kemudian ketika calonnya itu diusung dari partai Gerindra, katakanlah seperti itu, kemudian itu bisa menarik suara untuk memilih si paslon itu gitu.
ya karena figur Prabowo-nya iya. gitu yang kuat gitu. Kan beberapa daerah juga kan akhirnya tanda kutip menurunkan pasangan yang mereka sih mengklaimnya didukung oleh koalisi Indonesia Maju gitu ya, dibawa ke daerah. Nah ternyata kan di Kota Bogor yang kita lihat hari ini ternyata partai di Kim itu punya paslon sendiri kan, gitu. Betul. Nah, Menyebar ya. Prabowo efeknya, Bapak ngeliatnya seperti apa nih Pak? nuansanya kan sudah berbeda. Kemarin pada saat pemilu, ya serentak, kuartal efek itu akan terasa. Oke. Karena dia kampanye bersamaan. Ya. Kan? Nah sekarang kan udah selesai nih, ya. Tinggal nunggu pelantikan. Nah di bawah akan fokus lebih kepada pasangan calon yang ditawarkan. Gitu. Nah, saya lihat akan seperti itu, karena suasananya udah berbeda. Jadi kuartal efeknya ya kalau kemarin ini keserentakan itu bisa mendorong kuartal efek. Jadi kalau partai mengusung calon presiden, maka kemungkinan partainya juga bisa meningkatkan suara. Karena tadi ada kayak, tapi sekarang udah selesai kalau pemilihannya. Pilkada tuh sekarang berbeda dan mereka akan lebih fokus pada calon-calon yang ada di daerahnya. Apalagi sekarang kan pilkada itu hanya ada 2 surat suara untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan pemilihan bupati wali kota. Nah, karena daerah pemilihan itu ya untuk pemilihan hanya masing-masing provinsi, tidak bisa beralih ke provinsi, tidak pindah pilih ke provinsi lain kan nggak bisa kan. Tidak punya, kalau dulu kan ada pilpres kan masih bisa pindah pilih ke berbagai provinsi. Sekarang kan ya istilahnya kalau dari DKI ke Bogor atau ke Jawa Barat dia nggak bisa memilih, nggak bisa pindah pilih karena dapilnya daerah pemilihannya berbeda. Daerah pemilihan kan provinsi. Nah ini kemungkinan masyarakat akan lebih fokus pada calon yang ada di wilayah. Ya, untuk calon gubernur, misal wakil gubernur, dan juga calon wakil wali kota dan wakil wali kota, misalnya untuk Kota Bogor. Selain apa Prabowo efek juga kan ada belakangan ada apa anak abah ya yang terafiliasi. Ada anak abah, kemudian ada sekpri istana lah gitu ya kiriman istana. Memang artinya irisan seperti itu tidak terlalu berpengaruh gitu ya Pak? Mungkin ada, tapi tidak besar. Okay. Kalau tidak sebesar pada saat dilaksanakan pada saat bersama. Nah, jadi ada, tapi kelihatannya tidak terlalu besar efeknya. Kalau secara persentasenya, kalau Pak Unang melihatnya bagaimana? Kan kalau tadi Pak Unang bilang tetap yang dilihat adalah figur gitu ya. Ketika ini misalkan ada paslon yang didukung dari Prabowo gitu misalkan, kemudian juga ada yang paslon yang didukung dari dukungan Anies gitu ya, yang ada hubungannya dengan Anies gitu. Nah ini kan di Kota Bogor juga banyak pendukung dari Prabowo, pendukung Anies juga banyak begitu. Nah ini ininya berapa tingkat kemungkinan itu bisa berkontribusi terhadap perayaan suara? Kalau diangkakan gitu. Agak susah kalau dipersentasekan, tetapi kalau saya sih ya kembali kalau saya melihatnya dari karena beberapa pengalaman yang pernah ada di pilkada sebelumnya itu memang figur pasangan calon itu yang bisa menentukan keterpilihan dibanding dengan partai pengusung. Ya, saya dulu ada misalnya di putaran pertama dia bersaing dengan PNF, pas putaran kedua satu calon lagi bertambah, yang lainnya pindah pilihan koalisinya, partai-partainya. Ini tetap sedikit, tetapi tetap dia menang. Ya kan bisa jadi walaupun jumlahnya, karena dia lebih tertarik pada figur. Bisa jadi dia adalah pendukung dari partai tertentu, tetapi memilihnya ke calon dari yang diusung partai yang lain, karena lebih pada figurnya. Walaupun terus terang loyalis ya, itu ya tentu ya punya pengaruh juga. Hanya mungkin kan berapa besar pengaruhnya akan tergantung dari intensitas dan efektivitas kampanye dari setiap pasangan calon. Jadi kalau pasangan calonnya tidak aktif, ya tadi bisa jadi calon yang diusung oleh partai yang banyak dia bisa memenangkan itu. Karena mungkin
ya dia tidak melihat dari segi figur sama-sama saja kan. Ya ini bisa jadi melihat dari siapa yang mengusungnya. Tapi kalau calonnya itu aktif dan kemudian juga bisa meningkatkan elektabilitasnya, maka bisa jadi dia mengalahkan pasangan calon yang didukung oleh lebih dari atau didukung oleh partai politik yang banyak. Berarti antara figur dan mesin politik gitu ya. Paling berarti sederhananya gini Pak, berarti apa yang lebih kuat untuk menarik simpati publik gitu? Sosok figur kah atau memang mesin koalisi lah gitu? Jadi, tapi kalau figurnya bagus, mesin politiknya jalan, nah itu, makanya mesin politik dari partai ini bergerak tidak. Nah itu ya masalahnya sebetulnya. Jadi, saya katakan bukan berarti tidak menjamin ya. Kalau tadi mesin politiknya diam-diam aja gitu kan. Tapi kalau makanya ibaratnya ini kan marketing ya. Kalau tidak bergerak ya yang lain lebih intens untuk menarik perhatian publik ya pasti yang kemungkinan ya dua-duanya harus berjalan secara bersamaan begitu ya Pak ya. Nah ini kalau misalnya kita lihat ya, kita mau lihat hasil ya survei ya, survei Carta Politika Pak, dari elektabilitas wali kota, elektabilitas wakil wali kota secara perseorangan, dan elektabilitas paslon. Ternyata hasilnya adalah nama Deddy Arahim itu unggul, baik secara perseorangan maupun secara berpasangan. Boleh dilihat datanya? Ya. Di scroll, Man. Oh iya. Oh ini Pak, jadi mereka bikin surveinya 3 indikator berarti ya, untuk calon, wali kota, wakil wali kota, dan pasangan. Gitu. Nah ternyata hasilnya ini kayaknya ini ya nyambung nggak similar gitu maksudnya. Yang pertama Pak Deddy wakilnya di situ kayaknya lebih unggul gitu. Kemudian juga yang kedua Pak Atang terus juga wakilnya siapa namanya Anida juga unggul apa gitu, sama ya. Dan kita lihat sebelum ada survei ini ya, itu kan memang nama Deddy Arahim selalu unggul gitu ya Pak ya, dari sebelum pilkada dimulai ya Yan. Nah nama Deddy Arahim selalu teratas gitu. Kalau Pak Unang ngeliatnya gimana, emang itu menjadi salah satu kelebihan ketika mereka berasal dari incumbent begitu, atau memang ada hal-hal lain gitu yang membuat nama Deddy ini selalu dalam posisi unggul? Plus koalisinya juga kan gemuk tuh kayaknya. Partainya banyak banget figur. Itu waktu menjabat wakil wali kota, dia kan berbeda dengan yang calon yang lain ya. Dia kan sering turun, dikenal oleh warga karena paling tidak aktivitas sebagai wakil wali kota dia juga melakukan kunjungan ke daerah-daerah, sehingga popularitas dia mungkin lebih unggul dari sejak tadi. Makanya sebelum pencalonan pun dia memang mungkin lebih dikenal daripada calon yang lain. Kita lihat mungkin urutan berikutnya kan Pak Atang itu ketua DPRD, tapi kan lebih biasanya DPRD itu turun itu ke dapilnya konstituen aja kan, konstituennya kan. Kalau wakil itu kan seluruh semua kota wilayah kota kan, kelurahan dia datangi. Kalau dewan kan walaupun dia ketua DPRD lebih banyak, paling banyak turunnya dapilnya dapilnya gitu kan. Dan termasuk juga kan Jaya gitu kan. Kemudian dan mereka memang boleh dikatakan sudah sejak awal yang menduduki jabatan publik di Kota Bogor. Yang muncul, yang lainnya kan baru muncul kan menjelang pilkada, seperti Anya Sandy, kemudian juga Hendra kan. Gitu, dan itu dan Devrino juga
kelihatannya walaupun dia bekas juga di kepala dinas kan, gitu kan, dan mungkin itu juga, tapi kan berbeda dengan posisi seperti Pak Deddy Rahim, Pak Atang ya, dan juga Pak Zainal Mutakin ya, walaupun mungkin ya Pak Deddy yang lebih, karena dia memiliki kesempatan lebih banyak untuk berkunjung kepada warga sehingga memudahkan dikenal. Secara langsung kampanye udah dari dulu gitu ya. Jadi kalau popularitas ya mungkin dikenal ya. Kan pertama kan harus dikenal dulu. Maka tak kenal nggak? Tak kenal nggak saya. Kalau sudah kenal, lalu lihat program-programnya kan, visi-visi dan program-programnya mungkin akan menjadi perhatian berikutnya. Jadi kan dikenal dulu. Oleh karena itu tahap awal, contoh kita lihat yang urutan ketiga siapa? Sandika itu Sandy ya. Ya, itu kan sebelum-sebelumnya banyak sekali itu baliho, kemudian juga ya poster dan sebagainya. Ya boleh dikatakan dia sudah meningkatkan siapa dia orang dengan misi bertanya seperti itu. Nah ini terkait juga dengan tadi wakil-wakil ini kan baru pada muncul belakangan kan. Baru muncul. Ya, kecuali mungkin Jena, kan? Jena karena sebelumnya kan sudah gembar dia menjalankan wali kota. Tapi yang lainnya kembali muncul setelah mulai pencalonan. Sehingga kalaupun elektabilitasnya di bawah, ya memang mereka belum terangkat. Dan hal yang lain, memang fokus utama di pilkada adalah ke calon wali kotanya. Kecuali calon wakilnya lebih menonjol dari calon wali kotanya, popularitasnya. Jadi dia sudah punya popularitas sebelumnya misalnya kan, kemudian didampingkan dengan calon wali kotanya. Maka yang mungkin akan bisa jadi menonjol adalah calon wakilnya. Kan? Tapi kalau misalnya justru mereka baru muncul belakangan, orang tidak kenal sebelumnya, maka akan istilahnya lebih kuat dari calon wali kotanya. Melengkapi kali ya, melengkapi. Ya, karena dia baru muncul, orang belum begitu kenal. Apalagi baru terlihat di baliho atau poster-poster setelah penetapan pasangan calon. Kan sebelumnya orang siapa gitu ya. Sehingga ya kalau menurut saya wajar saja kalau memang pengetahuan masyarakat terhadap calon wakilnya kurang begitu ini ya, kurang atau kurang dikenal lah bahasa sederhananya. Tapi Pak, seberapa penting sih posisi wakil calon wakil wali kota ini untuk dikenal oleh masyarakat gitu, untuk calon pemilih? Kalau calon wali kotanya dan calon wakilnya populer, akan mengangkat elektabilitas dari pasangan calon tersebut. Gitu. Ya, kalau enggak ya tadi ya mungkin dia mengandalkan hanya satu saja misalnya calon wali kota aja. Makanya sebetulnya akan lebih baik dua-duanya, karena akan mengangkat elektabilitas pasangan calon saat bersamaan. Jadi kalau yang satu si calonnya wali kota yang kuat dan E-nya juga elektabilitasnya naik, maka dia akan menambah kekuatan popularitas dan elektabilitas dari pasangan calon tersebut. Beberapa hari lagi ya, ini kita langsung beberapa hari ke depan kan kita akan punya presiden baru ya Mas ya. Segera ada pelantikan tanggal 20 Oktober, berarti kan itu sebelum pelaksanaan pilkada nih Pak. Nah, menurut Bapak nih kira-kira apa ya, ada dampak nggak sih gitu ketika sekarang dan nanti gitu untuk pilkada Kota Bogor gitu ya, apa ya, Prabowo efek atau Gerindra efek lah gitu nanti setelah pelantikan? Mungkin ada, tapi tidak terlalu besar. Itu kan karena ya tadi itu juga tergantung dari figur dan juga mesin partainya menggerakkan itu gitu kan. Apalagi kalau misalnya presiden terpilih mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang populer, yang boleh dikatakan ya bisa memberikan citra yang baik pada masyarakat. Bisa jadi itu mendongkrak si paslon yang didukung oleh partai. Nah Pak, kalau tadi balik ke elektabilitas yang wakil-wakil yang masih jauh gitu ya, masih kurang begitu, kurang terkenal. Nah ini kalau menurut Pak Undang, bagaimana sih
mungkin PR untuk tim pemenangan, apa yang harus dilakukan oleh tim pemenangan untuk bisa mendongkrak elektabilitas baik si calon wali kotanya maupun si wakilnya begitu? Ya, ini harus bergerak semua. Ya, calon wali kotanya, calon wakil wali kotanya, partai pengusung meyakinkan tadi kan ada 3 hal yang tadi. Bagaimana pertama dalam memperkuat loyalitas partai, anggota-anggota partai yang sudah mendukung sebelumnya, baik dia mendukung pada saat pemilih legislatif, pemilih-pemilih yang memilih partai tersebut. Yang kedua tadi, yang mereka belum menentukan pilihan atau mereka tidak termasuk pada partai atau misalnya masa mengambang lah kalau dalam ini biasanya seperti itu. Mereka tidak punya partai gitu kan. Yang ketiga tadi, bagaimana mempengaruhi pemilih yang mendukung atau anggota partai lain ya, dari pasangan calon lain untuk ditarik bahwa calon ini lebih baik daripada calon yang diusung oleh partainya kan kampanye itu pada dasarnya bagaimana secara persuasif mempengaruhi pemilih untuk memilih figur pasangan calon yang menjadikan bagian dari tim kampanye tersebut. Jadi istilahnya tim kampanye harus bergerak. Ya, tim relawan dan itu memang rata-rata mesin partai itu harus bergerak karena kalau nggak juga walaupun figurnya dikenal, ya bisa jadi nanti ya ibaratnya kayak mobil bannya kempes kali ya Pak, iya mobil mewah. Iya, dia jangan terlalu percaya. Mobilnya bagus, kempes nggak bisa jalan ya. Nggak jalan kan? Iya kan, dan saya sudah didukung, sudah punya dukungan partai yang banyak. Kemudian dia tidak turun, banyak kejadian itu kan akhirnya yang ya bukannya itu untuk calon legislatif juga merasa dia sudah populer tapi dia turun nggak turun ke bawah, akhirnya anjlok suaranya karena ya publik juga kan lihat, apalagi ya pemilih kita kan sebagian besar kalau nggak salah sekarang ini dari data pemilih Kota Bogor Gen Z, X, Z itu 80%, gitu kan? Jadi generasi yang sekarang yang boleh dikatakan melek medsos. Ya, data di digital ya istilahnya melek terhadap medsos, gitu kan? Itu kan ini sebagian besar karena lansia dan baby boomer hanya sekitar kurang dari 20%. Dan sehingga ini yang harus diraih. Oleh karena itu, sekarang kan boleh tuh kampanye di media sosial kan asal didaftarkan ke KPU akunnya. Dan sebenarnya ini momen yang bisa karena justru sekarang generasi milenial, Gen Z itu dia lebih bergelut sehari-hari itu dengan medsos dengan data-data digital kan. Ya nggak terlalu masif kalau dibanding pilkada sebelumnya ya Pak ya. Iya. Kalau pilkada sebelumnya yang 2019 ya, 2018. belum terlalu seperti sekarang ya Pak ya. Nah, menurut saya sih sekarang itu memang karena kan mereka lebih banyak melihat gadgetnya daripada bahkan mungkin dengan jalan-jalan itu tidak begitu tertarik perhatikan, tapi gadgetnya dia dibawa kemana-mana kan. Nah, tentu dan sebagian besar menurut penelitian, dia itu mendapatkan informasi politik itu dari medsos. Jadi bukan dari media-media seperti media luar ruang gitu kan, seperti spanduk dan karena mereka juga lebih peduli pada isu-isu sosial, lebih banyak pada isu-isu yang berkembang. Jadi mereka lebih instan lah boleh dikatakan kan terhadap isu-isu. Makanya program-program pun harusnya memang kelihatannya yang lebih menarik mereka itu adalah mereka yang kira-kira realistis kan dan sesuai dengan tantangan saat ini. Permasalahan-permasalahan Kota Bogor saat ini yang diharapkan oleh mereka ada bagaimana mereka misalnya menawarkan solusinya pasangan calon. Sepertinya kalau saya melihatnya seperti itu karena milenial gitu kan, Gen Z itu lebih instan lah boleh dikatakan terhadap isu-isu yang berkembang saat ini. Nah,
Jadi kalau misalnya masih konvensional, ya model Baliho gitu kan, diangkut itu gitu. belum. Tapi bukan berarti tidak Tidak berpengaruh, efektif, ya. tidak efektif, tapi tidak besar, gitu kan, tidak sebesar itu. Ya, kalau misalkan tadi Pak Undang bilang isu sosial yang menarik yang langsung bersentuhan dengan Gen Z gitu ya, dengan pemilih-pemilih milenial. Nah ini untuk di Kota Bogor sekarang ya, kira-kira apa sih yang mungkin bisa diangkat oleh si 5 paslon ini gitu? Ini biar jadi spill ngasih bocoran juga gitu ke paslon biar mungkin itu bisa yang bisa dipakai diikuti, buat kampanye bisa gitu. dipakai untuk mereka biar nggak kan selama ini kan kalau kampanye lebih ke ya biasa lah ya silaturahmi bertemu dengan komunitas A, B, C, kemudian ya hanya sebatas itu dan memaparkan program-program mereka begitu ya. Nah, ada nggak dari kampanye paslon ini kira-kira ada nggak yang memang belum tersentuh oleh kelima paslon gitu? Isu yang sangat dekat tapi belum tersentuh oleh paslon gitu Pak? Ya, memang ya tim kampanye itu memang harus dia harus memonitor perkembangan di medsos apa sih yang menjadi harapan dari generasi milenial maupun Gen Z ya seperti itu. Mereka kan misalnya regulasi yang lebih memudahkan tidak terlalu rumit, kemudian juga masalah pekerjaan kan. Kalau saat ini kan semuanya juga tantangan bahwa banyak mereka yang mungkin mereka sekarang ya kalau Gen Z dia bisa bekerja dengan misalnya membuat konten dan sebagainya, tapi kan fasilitas lainnya yang memberikan kemudahan kan, buat mereka. Nah, saya tidak tahu persis, tapi kemungkinan adalah hal-hal yang misalnya bagaimana mendorong ekonomi kreatif, misalnya kan Kota Bogor kan kota jasa ya, yang selama ini kan lebih banyak dari perdagangan dan kemudian jasa-jasa lainnya. Nah, bagaimana mereka bisa menyisikan, karena mereka sebenarnya perlu kolaborasi ya, dan mereka diajak untuk terlibat dalam berbagai hal yang sesuai dengan dunia mereka. Termasuk juga kan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat saat ini yang mungkin juga makanya mereka harus peka juga terhadap perkembangan di medsos, bagaimana isu-isu apa yang sedang muncul di medsos misalnya kan, karena itu mesti jadi perhatian karena mereka inginnya yang penyelesaian yang memang masalah-masalah yang aktual biasanya sih karakteristiknya seperti itu. Sejauh ini Bapak melihat kelima paslon ini sudah memenuhi itu nggak sih Pak? Kan sudah beberapa hari ya jalan gitu. Nah, mungkin itu sudah dilakukan oleh tim relawan dan juga paslonnya. Nah, menurut Bapak indikator yang tadi itu sudah apa ya? Sudah disampaikan nggak sih lewat kampanye beberapa paslon yang sudah muncul? Kelihatannya gitu kan? Saya juga belum. Nah, ada yang saya lihat memang yang berusaha mencoba kan. Ya, terutama kan ada isu yang berkembang dia mencoba mengkanter kan gitu kan, istilahnya memberi solusi atau memberikan respon lah paling tidak ya terhadap isu tersebut. Karena itu kan jadi perhatian kan mereka kan seringkali mendiskusikannya di media sosial kan. Kalau milenial dan Gen Z, sementara mereka menempati jumlah pemilih yang banyak ini kita boleh dikatakan kan milenial dan Gen Z ini ya hampir boleh dikatakan lebih dari 50%. Sudah maksimal sih Pak mereka untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat? Kalau dilihat mungkin ya masyarakat masih menunggu dalam hari karena mungkin belum ya banyak yang belum bisa menentukan pilihan ya. Belum dapat gregetnya gitu kali ya Pak. Apa yang harus yang meyakinkan mereka untuk milih itu kan ya? Iya, kan itu yang harusnya bisa mendorong agar mereka tertarik pada program sih, termasuk juga aktivitas yang mereka lakukan yang memberikan daya tarik buat gen milenial dan Gen Z ya. Atau mungkin nanti nunggu debat dulu kali ya, nunggu debat perdana gitu ya Pak ya. Biasanya kan di debat pilkada itu kan bisa kelihatan tuh paslon sejauh mana si paslon ini bisa memahami kondisi di Kota Bogor gitu. Kalau Pak Unang ngeliatnya gimana? Pengaruh nanti debat perdana di Kota Bogor dengan apa? Keterpilihan, Niat partisipasi masyarakat untuk memilih. Iya.
salah satu hal di antaranya kan debat itu akan menguji kan, mau dikatakan kan apa sih visi misi dan program yang ditawarkan oleh pasangan calon secara terbuka kan, dan juga bisa dikantor oleh pasangan calon lainnya dengan misalnya janji atau program yang lain. Selama ini kan mungkin kampanye baru satu pihak kan, misalnya pasangan calon tertentu menawarkan ini, pasangan yang lain menawarkan ini, dan mungkin saja selain program-program kan yang bersifat memang sudah menjadi RPJP ya, atau rencana jangka panjang untuk pemerintah di kota, ya kan mereka diturunkan dari itu kan visi misinya. Nah juga bagaimana mengatasi isu-isu yang berkembang di masyarakat kan, seperti itu. Nah di forum debat diharapkan sih dia bisa mengungkap berbagai hal yang terkait dengan tuntutan dan harapan masyarakat Kota Bogor. Nah, dengan adanya itu, maka diharapkan masyarakat juga sudah bisa menentukan pilihan nantinya. Karena kalau nggak salah debatnya hanya satu kali. Jadi satu kali ini yang sangat menentukan. Tapi hal yang lain tadi, apalagi nanti kan kampanye di media massa itu kan 14 hari sebelum masa tenang kan. Nah itu tergantung dari intensitasnya, karena masyarakat tuh sebetulnya kan menunggu apa sih gagasan ke depan Bogor tuh, apa yang mau ditawarkan kepada masyarakat untuk meningkatkan, yang jelaskan kesejahteraannya masyarakat, kemudian dalam misalnya persediaan lapangan pekerjaan yang baik-baik, terus juga kemudahan layanan pendidikan kan. Selama ini yang masih muncul permasalahan-permasalahan seperti zonasi dan sebagainya, itu mungkin juga menawarkan solusi bagi masyarakat yang pertama bisa mereka merasa terlayani gitu kan, dan juga memberikan kepuasan kepada seluruh masyarakat, walaupun tidak akan semua bisa dipuaskan ya. Tapi paling tidak tahapan-tahapan yang selama ini misalnya dirasakan masih menjadi hambatan atau kendala bagi masyarakat, sudah terlihat ada solusinya oleh pasangan calon ini gitu kan. Ya tawaran-tawaran itu memang harusnya membumi dalam arti karena itu yang mungkin biar dibutuhkan, dirasakan bukan janji-janji yang yang terlampau berlebihan, yang realistis saja. Sebenarnya masyarakat itu realistis, tidak terlalu berlebihan. Walaupun kan memang janji kampanye intangible tidak bisa diraba dan tidak bisa dipegang kan, ibaratnya bisa jadi tahu lah. Itulah. Saya mau balik lagi ke ini, malah saya menarik ini Pak, kan Bapak juga sudah pengalaman puluhan tahun lah ya di Kota Bogor, mengikuti proses pemilu di beberapa periode sebelumnya gitu. Nah ternyata tahun berapa? 2014 itu waktu Pak Bima muncul itu kan melawan incumbent nih. Saya ngelihat, kita teman-teman ngelihat lah, hari ini pun mengalami dapat momentum yang sama nih, ada incumbent dengan posisi wali kota, kemudian ada banyak calon wakil lain gitu yang memang bisa jadi menarik perhatian. Nah, menurut Bapak nih seperti apa ya, ada korelasi nggak sih antara 2013 gitu kan yang incumbent kalah sama pendatang baru dengan hari ini gitu? Menurut pandangan Bapak seperti apa? Sebetulnya kan bukan karena incumbent atau tidak incumbent, karena kan ujungnya kalau incumbent pertama diuntungkan, dia sudah dikenal terlebih dahulu kan. Tapi dikenal tuh kalau memang baik maka menaikkan citranya. Tapi kalau misalnya sudah tidak baik, itu akan misalnya jadi bumerang. Satu sisi itu. Yang kedua, kemungkinan adalah ada harapan-harapan baru ya, walaupun mungkin bukan berarti bahwa incumbent tidak baik sebelumnya atau tidak berhasil, tapi ada harapan-harapan baru tadi dari masyarakat yang mungkin belum terrealisasi oleh incumbent dan tidak ditawarkan kembali untuk misalnya kan, orang itu memang adu gagasan, itu bagaimana mereka itu istilahnya kalau itu belanja masalah gitu kan. Nah sebenarnya problem apa sih di Kota Bogor yang paling krusial yang dirasakan oleh seluruh warga masyarakat, dan bagaimana
kira-kira solusi yang realistis sehingga bisa menyelesaikan problem-problem tersebut. Itu sebetulnya mungkin. Jadi saya tidak melihat bahwa karena incumbent itu memang kadang-kadang incumbent biasanya sudah pasti diuntungkan lah bisa gitu. diuntungkan, tidak selalu gitu juga. Karena tadi walaupun dia baik, apalagi kalau misalnya incumbent dulunya program tidak berhasil, mungkin bisa jadi citranya kurang baik. Tapi kalaupun berhasil, ada calon yang lebih tadi saya sampaikan, lebih menjanjikan dan memberikan harapan-harapan yang bisa meyakinkan publik, ya, harapan-harapannya bisa tersampaikan. Itu mungkin bisa jadi dia bisa naik melesat dan bisa mengatakan peluang semua tuh masih ada. Ya, tapi penasaran juga sih dari empat calon baru ini nih, kira-kira ada Pak Undang melihatnya dari 4 figur calon wali kota di luar incumbent, ini ada nggak yang kira-kira punya bisa ngeraih suara, bisa mengalahkan incumbent gitu loh, dari mungkin dari ketokohannya atau mungkin dari program yang dia tawarkan atau dari cara dia bersosialisasi dengan masyarakat gitu, dari 4 calon di luar dari incumbent ya. Semuanya berpeluang. Semua berpeluang. Tapi karena kan memanfaatkan masa kampanye ini. Karena ya masyarakat yang pemilih ya dalam hal ini, dia harus diyakinkan bahwa siapapun dia pasangan calon, bahwa dia lah yang terbaik di antara yang lain. Jadi kalau sekarang dari 4 ini, bukan yang 4, 5-5-nya kalau menurut saya memang punya peluang yang sama. Punya peluang yang sama, tapi tadi memanfaatkan masa kampanye ini untuk meyakinkan pemilih agar mereka tertarik dengan visi misi dan programnya, dan janji-janjinya juga harus yang bisa meyakinkan publik lah. Di situ lah intinya. Berarti peluang incumbent memimpin lagi di Kota Bogor gimana, Pak? Untuk saat ini berarti ya? Ya. Saat sekarang belum bisa dilihat karena kan masa kampanye masih. Jadi kita bisa melihat kalau survei dilakukan lagi beberapa waktu yang akan datang, bisa dilihat apakah ada perubahan kan? Gitu. Nah, terus selama ini apakah pasangan-pasangan calon melakukan kampanye yang intensif yang melalui berbagai jalur media? Tentu saja kan masyarakat untuk misalnya kelompok milenial dan Gen Z itu bisa melalui media sosial, sementara untuk masyarakat menengah ke bawah itu bisa memang dengan pertemuan tatap muka turun ke bawah kan, belusukan bahasanya kan. Jadi semua metode kampanye ya bisa dilakukan secara intensif. Dan jangan lupa juga bahwa untuk ya partai yang sudah, jangan sampai perhatiannya ke sana tapi yang di depan itu tidak dipelihara, itu kan ibaratnya gitu. Misalnya partai-partai pendukung partainya misalnya, loyalis partainya tidak dipelihara, bisa jadi pindah ke yang lain gitu kan. Jadi bagaimana meyakinkan agar semua ya loyalis dari partai, mesin partainya berjalan ya, loyalis dari partai itu bisa tetap bertahan. Kemudian dia bagaimana meraih pemilih-pemilih potensial yang tidak punya ikatan dengan partai politik, dan bagaimana meraih tadi saya katakan pendukung dari partai lain agar beralih pilihannya ke. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pasangan calon yang berhasil menarik pemilih. Dia kemungkinan akan menaikkan elektabilitas dan juga meningkatkan keterpilihan. Jadi sekarang semuanya masih berpeluang. Tinggal bagaimana strategi pasangan calon dalam masa kampanye ini untuk meraih dukungan pemilih. Tapi kalau misalkan flashback juga ya Pak, di 2014 itu kan ketika Bima Arya maju, itu kan dia juga orang baru ya,
tokoh baru dan karirnya dia pun lebih banyak di Jakarta ya, di nasional gitu. Nah, ketika kemudian dia mendapat suara besar, kalau Pak Undang melihatnya apakah itu memang dari ketokohannya si Bima Arya pada saat itu, atau memang incumbent yang ini ya? Atau memang itu apa namanya, ada kerja di luar dari si figur Bima Arya sendiri gitu? Memang Bima banyak yang jadi dulu kan kalau nggak salah di lembaga survei ya sebelumnya itu, dan memang dia juga cukup populer karena dulu juga sebelumnya sering tampil. Yang kedua, saya lihat mereka waktu itu dia meraih kelompok muda, kelompok muda, dan dia kemudian dia menampilkan sebagai generasi muda yang maju dalam pilkada melawan yang berhadapan dengan incumbent gitu. Nah, pada saat itu masyarakat mengharapkan hal yang baru dari di masa itu dari ya. masa itu. Saya lihat seperti itu. Jadi ya dia menawarkan, dan Bima waktu itu menawarkan hal-hal yang boleh dikatakan baru atau berbeda dengan incumbent. Seperti ada penyegaran seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau sekarang di Kota Bogor kondisinya masih butuh penyegaran atau hanya cukup melanjutkan? Jebak ini lagi. Ya melanjutkan dan menyegarkan. Melanjutkan dan menyegarkan. Oke. Ini seru ya Pak. Maksudnya kalau kan Bapak juga di KPU Jawa Barat juga aktif lah ya gitu. Kota Bogor itu ternyata banyak 5, sedangkan kabupaten ada 2 paslon. Menurut Bapak ini Kota Bogor seru gitu ya, maksudnya pilkadanya gitu, dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Jabar. Memang ya, dinamikanya lebih lebih baik. Memang kita lihat dari awal juga sudah siapa yang ingin maju itu sudah muncul kan, walaupun memang belum terlampau semarak, tapi orang udah mulai mengenalkan si Anu mau nyalon, karena kan memang gambar-gambarnya poster-poster bisa dilihat di berbagai tempat ya, hampir setiap sudut jalan. Dan dengan putusan MK, terbitnya putusan MK, peluang itu muncul kan. Sehingga kalau sebelumnya kan karena dasarnya adalah kursi partai politik, ya, lebih menggunakan kursi atau suara sah, dan untuk partai yang memiliki kursi, maka peluangnya mereka kecil kan. Tapi begitu putusan MK waktu itu muncul, maka peluang itu jadi besar, dan partai kan mulai bergeser kan istilahnya, ini kemana, ini ikut kemana gitu kan. Dan sama halnya sebenarnya dengan di daerah-daerah lain, hanya mungkin untuk daerah-daerah lain nggak sempat untuk mengubah, sehingga hanya terdapat hanya dua paslon kan. Di beberapa tempat memang hanya 2 paslon di Jawa Barat ini, hanya yang Kota Bogor lah sama Bandung Barat yang kelihatannya. Kalau Bandung Barat itu ada persoalannya kan. Kalau Kota Bogor kan diusung partai semua. Gitu kan. Itu memang luar biasa. Dan itu istilahnya tadinya koalisi yang sudah ini kan mulai bergeser begitu, ini langsung merapat kan ke masing-masing. Tapi memang saya kira dengan banyaknya pasangan calon itu jauh lebih baik, walaupun ya. Karena sistem pemilihan kepala daerah kita adalah mayoritas sederhana, atau dalam arti bahwa nanti yang mendapatkan suara terbanyaklah yang terpilih. Sehingga legitimasi tadi mungkin juga bisa jadi kalau misalnya yang menang itu tidak mencapai 50%, bahkan mungkin kurang dari 30%. Karena kemungkinan bisa saja kalau suaranya merata, ya yang 20% suara lebih sedikit pun bisa jadi calon terpilih. Jadi mayoritas relatif majority ya, istilahnya mayoritas sederhana, berbeda dengan DKI. Kalau DKI kalau belum ada yang mencapai 50% plus 1, maka harus dilakukan putaran kedua. Tapi selain DKI berlaku relatif majority. Jadi mayoritas sederhana lah, relatif. Jadi berapapun terbanyak dia yang menang.
Kemudian sengketa ke Mahkamah Konstitusi juga dibatasi karena ada batasan selisih suara. Gitu. Kalau Kota Bogor kan penduduknya 1 juta lebih ya. Itu selisihnya harus paling banyak 0,5%. Paling banyak. Iya. 0,5. Tidak, kalau lebih dari itu kemungkinan tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi selisihnya kan kalau di antara si penggugat dengan si pemenang itu dibatasi di Undang-Undang 10 2016 itu. Jadi tidak semua bisa diadukan ke Mahkamah Konstitusi, ya kan? Kalau selisihnya kecil baru bisa. Tapi kalau misalnya lebih dari 0,5%, ya untuk Kota Bogor ya, nggak bisa. Kemungkinan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi tadi makanya kemungkinan legitimasi. Kalau bagaimana sih kalau misalnya hanya 25% suara sahnya ya? Apalagi misalnya jangan-jangan nanti suara tidak sahnya lebih besar dari calon terpilih. Itu pertanyaan kita semua. Itu legitimasinya seperti apa? Tapi memang ketentuan untuk pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia kecuali DKI seperti itu. Ya relatif majority istilahnya kan, mayoritas sederhana atau mayoritas relatif. Terawangan Bapak kira-kira yang nanti harus jadi pemenang itu 30% ke atas, apa nanti ada yang bisa jadi 40% kah gitu. Ini terawangan Bapak nih. Dari 5 paslon. Karena kan kalau kita hitung berarti 1 juta penduduk, DPT 800.000 ya Pak ya. Ya kalau kita bagi rata berarti kan 100.000 lah gitu. Nah, berapa persen itu berarti? 25 ya kali ya? 25%-an ya harus menang gitu. 30% itu menurut Bapak legitimate untuk jadi wali kota? Ya itu legitimate karena memang ketentuannya seperti itu. Hanya ya kalau harusnya kan memang biasanya 50% plus 1. Itu 50% saja dianggap bahwa itu adalah legitimate, dipilih oleh lebih banyak ini. Tapi lebih kuat ya. Lebih kuat ya. Hanya kan sekarang ini ya memang tergantung dari nanti dengan DPRD-nya. Karena DPRD yang membuat kebijakan, bagaimana kebijakan pemerintah daerah bisa disinkronkan dengan DPRD. Kalau misalnya banyak partainya sedikit kan gitu, kalau dia bisa menang. Tapi memang tadi cek pada penyelenggaraan pemerintahan. Potensinya sih ya. Nah, pengalaman Bapak tuh berapa persentase yang pemenang tuh? Ya mungkin sekitar 30-40%-an mungkin ya. 30-40%. Ya, itu juga saya belum bisa meyakinkan itu lah. Karena memang kalau ada survei lagi berikutnya itu yang mungkin akan memberikan kemungkinan kecenderungannya. Itu kan bisa dilihat kecenderungan kan baru satu kali survei yang sudah ada ya. Dan masa kampanye ini ya harusnya sangat menentukan. Kalau memang masa setelah kampanye tidak ada perubahan, berarti ya ada beberapa ya kemungkinan adalah mesinnya partai tidak bekerja gitu kan. Yang kedua memang atau kemungkinan masyarakatnya apatis gitu kan. Bisa jadi itu yang kita nggak mau ya sebenarnya. Betul. Nah karena itu memang bagaimana ini udah kewajiban dan tanggung jawab dari pasangan calon untuk meyakinkan pemilih bahwa mereka agar datang untuk memilih pasangan calon yang tentu yang diharapkan adalah yang terbaik. Oke, sebelum nanti kita tutup, saya mau tanya ini Pak, Kim di pusat itu kan di daerah terbagi ya calonnya menjadi 5 paslon itu masing-masing ada tuh perwakilan Kim sendiri. Iya. Nah, kalau Pak Undang ngeliatnya gimana nih ketika Kim yang ada di pusat utuh menjadi Kim, kemudian di daerahnya dia menyebar gitu. Misal-misal ini Pak Undang ngeliatnya itu gimana sih dengan pola itu gitu? Ya. Sistem sekarang ini memang DPP ini dominan. Ya. DPP. Pimpinan partai pusat itu dominan dalam arti dia menentukan. Saya yakin bahwa DPP ini menyetujui berarti menyetujui
bahwa misalnya partai yang bagian dari Kim mendukung pasangan calon A, yang satu lagi mendukung pasangan B, pasangan C. Karena tanpa ada persetujuan DPP itu tidak mungkin terjadi. Ya kita lihat contoh yang DKI atau yang Jawa Barat gitu kan, yang ya bahkan mungkin ya walaupun ketua partainya ingin mencalonkan, tapi tanpa ada persetujuan DPP dia tidak bisa, walaupun dia adalah pimpinan partai di daerah tersebut. Sehingga boleh dikatakan sentralisme kekuasaan itu ada di DPP. Dengan penyebaran tadi, saya ingin itu DPP juga mempertimbangkan koalisi di Kim, saya juga tentukan. Karena dengan adanya, kalau dalam pandangan saya, dengan adanya beberapa partai di beberapa calon, maka nanti siapapun calon yang menang adalah bagian dari Kim, gitu kan? Ya kita ya melihat bahwa ya akhirnya kan tetap ini ya, hanya mungkin berbeda. Jadi tetap nanti misalnya masih punya jalur ke atas dan apalagi ya banyak program-program mungkin dari presiden sekarang yang memerlukan dukungan yang besar dari daerah-daerah, sehingga ya dia berkepentingan untuk memenangkan semua pilkada ya sebagaimana paling tidak kalau bisa semuanya ya. Dan siapapun nanti yang terpilih masih bagian dari Kim. Kalau dari asal saya seperti itu. Betul. Jadi, Siapapun yang menang, jadi masih ada perpanjangan tangan dari presiden. Dari pusat ke daerah gitu ya, daerah ke pusat jadi masih. Tapi itu memang karena sistem presidensial itu diharapkan memang ada jalur dari pusat ke daerah itu mempunyai ada linearitas. Karena untuk efektivitas pemerintahan bahwa di pusat dan di daerah relatif sama. Dengan apalagi sekarang kita lihat ya contoh DKI hampir sebagian besar bahkan masuk ke dalam Kim Plus. Kim Plus. Oke. Ya menarik banget obrolan kita pada hari ini, cuman karena waktu juga ya Yan ya, jadi mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang perkembangan isu politik yang ada di Kota Bogor dengan narasumber lainnya yang pasti kita akan coba mencari sesuatu yang memang menarik untuk kita bahas di Politiking. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.